Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang suatu adab dalam keimanan kita kepada Allah, sebagaimana ayat yang tadi kami baca, wahai orang-orang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Adab istidzan dan mengucapkan salam. Dalam ayat lain disebut tahiyyah. Ketika kalian diberi salam penghormatan tahiyyah, maka jawablah tahiyyah itu dengan lebih baik atau yang sepadan. Tahiyyah dalam sejarah yang panjang, setiap kaum itu memiliki tata cara penghormatan ketika bertemu. Bahkan kalau pertemuan itu resmi atau level yang lebih tinggi, zaman dulu banyak raja-raja, orang-orang yang sangat dimuliakan, itu ada tata cara tahiyyah, penghormatan yang khusus, sehingga apa? Ya kita kalau zaman sekarang ada pejabat publik, ada presiden, ada menteri, begitu ya. Kalau zaman dulu raja-raja itu penghormatan kepada para raja itu sangat berlebihan. Nah, nanti apa hubungannya dalam sholat kita membaca tasyahud yang diawali dengan kalimat at-tahiyyah. Ini akan kita sambungkan tema ini. Insya Allah secara akidah juga bermanfaat, karena bab tahiyyah ini nilai tingginya di akidah kita, tapi secara praktek akan terwujud di ibadah sehari-hari. Baik, tahiyyah secara makna dasar tadi apa? Salam penghormatan. Makin tinggi kedudukan seseorang, itu tata cara tahiyyahnya makin rumit. Mungkin Anda mengenal protokol apa itu? Presiden gitu ya. Kalau mau hadir kemana, jangankan presiden, menteri saja. Kira-kira menteri mau datang ke masjid ini ribet apa enggak? Wah, ini itu sambutannya kayak apa gitu kan? Nah, itu semuanya namanya tahiyyah. Namanya tahiyyah, salam penghormatan. Dalam Islam, salam penghormatan itu sederhana, ya, tapi nilainya sangat besar, yaitu ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapa saja diucapkan, ya nilainya doa itu sama. Jadi dalam Islam tidak terlalu umpamanya Nabi hadir dihormati dengan cara bagaimana. Ya ada menghormati lebih. Kalau kepada Rasulullah di surah Al-Hujurat apa? Jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi. Ya itu ada adabnya. Tapi tidak ada penghormatan yang berlebihan seperti seorang raja besar dihormati. Ada yang kalau rajanya datang sampai sujud semua. Wah begitu. Islam tidak mengenal yang seperti itu. Nah, ada kisah yang menarik tentang bacaan tahiyat dalam sholat kita. Tapi kisah ini banyak tercantum dalam kitab tarikh, bukan kitab hadis-hadis yang ahkam. Cerita ini tercantum dalam sejarah tentang Mi'raj Nabi. Ya, ini kisah tentang tasyahud dalam sholat kita. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan pada kita kenapa dalam sholat itu kok ada kalimat at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Sebelum saya ceritakan kisahnya, riwayat tahiyat yang dibaca oleh kaum muslimin itu yang masyhur ada dua. Yang dikenal di Indonesia adalah at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Mungkin ada yang sudah tahu riwayat yang lebih sahih malah, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Selebihnya nanti ada kesamaan lagi, ya. Beda di awal. Itu yang riwayat Ibnu Mas'ud. Yang Ibnu Abbas yang at-tahiyyatu mubarakatuh sholawat. Nah, tidak masalah perbedaan riwayat itu sama-sama sahih, ya. Dan kita ada kelonggaran memilih dalam tasyahud sholat awal maupun akhir, memilih yang mana. Nah, kisah tahiyat ini, kenapa tahiyat ini berkaitan dengan Mi'raj Nabi? Ya, kita tahu Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nabi mengimami para nabi seluruhnya. Setelah itu beliau Mi'raj, naik langit demi langit 1 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kisah tahiyat ini setelah Sidratul Muntaha itu ada apa? Ada peristiwa apa? Ya, yakni ketika telah sampai pada Sidratul Muntaha, di situ ada kisah yang ya mungkin menyedihkan bagi Rasulullah. Kenapa? Malaikat Jibril berkata, wahai Nabi, aku berhenti di sini. Aku tidak bisa menemani engkau melanjutkan perjalanan sampai menghadap Allah. Di situ Nabi bersabda, apakah seorang khalil akan meninggalkan khalilnya? Kita paham ya, bahasa Arab itu kalau disebut khalil adalah persahabatan pada level yang tertinggi. Kalau manusia dengan manusia gitu ya, makhluk dengan makhluk maksudnya, khalil. Kalau kepada Allah, khalil cuma 2 nabi yang disebut khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, cuma 2. Jadi khalil itu memang suatu interaksi yang tertinggi. Maka antara Rasulullah dan Jibril disebut khalil. Ya. Kata Nabi, apakah seorang khalil akan meninggalkan khalilnya? Malaikat Jibril itu menemani Rasulullah sejak awal kenabian sampai Isra Mi'raj, kan menjelang hijrah tahunnya ya. Udah bertahun-tahun. Apakah kita selama ini bersama begitu rupa? Engkau berhenti tidak menemaniku menghadap Allah. Apa jawaban Jibril? Wahai Nabi, jika aku mengikuti Anda lanjut terus, lah taroktu, pakai hak, aku akan hancur, aku akan binasa, aku akan terbakar. Saya pertama baca riwayat ini bingung kenapa terbakar.
Ya. Ternyata malaikat Jibril menjelaskan inna likullin minna maqam. Setiap kami para malaikat itu punya kedudukan. Kalau sudah Allah tetapkan kedudukan itu, nggak mungkin melampaui. Nah, malaikat Jibril, malaikat yang tertinggi dari semua malaikat, bisa mencapai Sidratul Muntaha. Tapi lebih dari itu tidak melampaui itu, ya. Lah taroktu pakai hak. Tapi kalau engkau Nabi, engkau lanjutkan perjalanan, lah tarokta pakai kho, menembus artinya. Engkau akan tembus, akan dapat lancar sampai menghadap Allah. Ya, ingat riwayat ini bukan riwayat di hadis-hadis Bukhari Muslim ya. Ini riwayat di kitab tarikh namanya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, ya memang ada dari sisi sanadnya ada dhaifnya. Tapi bukan untuk istidlal hukum. Riwayat ini bukan untuk istidlal hukum. Nanti Anda akan tahu riwayat ini untuk memaknai sholat kita. Nah, setelah Jibril tidak mampu melanjutkan perjalanan itu, ya, ada riwayat yang lebih detail. Kenapa? Saya penasaran kenapa Jibril mengatakan aku terbakar atau aku binasa. Itu apa? Ya. Setelah Sidratul Muntaha itu kalimatnya adalah diliputi dengan hijab cahaya Allah yang lapisan-lapisannya berjumlah 70. Jika nurnya Allah itu mengenai Jibril, maka memang levelnya Jibril tidak mampu untuk lebih dari makomnya. Cahaya Allah itulah yang bisa membakar atau membinasakan Jibril. Maka tidak mau atau tidak mungkin melanjutkan menemani Rasulullah. Ada riwayat tambahan seperti itu. Ya, tidak sanggup. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sendiri sampailah fi hadratillah, di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Menyaksikan keagungan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Menyaksikan menghadap Allah Rabbul Alamin. Bisa nggak membayangkan? Satu-satunya manusia yang menghadap Allah Rabbul Alamin, yaitu peristiwa Mi'raj tadi. Ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwanya Nabi, ke hatinya, ketika di hadapan Allah Rabbul Alamin menyaksikan keagungan, keindahan yang luar biasa, terucap oleh Nabi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Saya pakai riwayat yang Ibnu Mas'ud dulu, ya, biar lebih gampang memahaminya. Ya, terucap oleh Rasulullah pujian kepada Allah, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Artinya apa? Artinya semua bentuk salam penghormatan. Lihat orang-orang di dunia, mereka punya raja, punya ini, punya, mereka menghormati rajanya dengan segala penghormatan berlebih-lebihan. Semua itu batil, semua itu nggak boleh. Penghormatan itu ada batas-batasnya. Karena apa? Karena at-tahiyyatu lillah. Seluruh jenis penghormatan apapun hakikinya hanya milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Kenapa yang terucap tahiyat bukan kalimat yang lain? Ini menakjubkan sekali, ya. At-tahiyyatu lillah. Dan ketika kita baca di syarah para ulama, at-tahiyyat itu dimaknai apa? Al-mulku, kerajaan, dimaknai al-azamah, keagungan, al-kibriya, kesombongan. Segala makna kesempurnaan dan keagungan termuat dalam kata at-tahiyyat. Jadi artinya apa? Kalimat itu yang paling cocok untuk diucapkan Nabi ketika menghadap Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Salawat adalah ya semua jenis ibadah. Dari doa, salawat kan salat bentuk tunggal, salawat jamaknya.
mau doa-doa yang biasa sampai sholat yang kita kenal, semua juga lillah. Wa thayyibat, dan semua perkara yang baik, ucapan yang baik adalah juga lillah. At-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibat. Ya, perhatikan baik-baik, pahami baik-baik. Itu ucapan pujian Rasulullah ketika menghadap Allah, dan sangat sesuai ucapan pujian Nabi tadi, sangat sesuai dengan proses menghadap tersebut. Nah, ketika Nabi telah memuji Allah dengan at-tahiyyat, Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Anda mungkin kalau yang belajar bahasa Arab merasa bingung. Tasahud itu kan kenapa assalamu alayka engkau Muhammad? Kita kan nggak berhadapan dengan Nabi. Sampai kalau Anda telusuri riwayat ini, ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat sebagian mengucapkan tasahudnya berubah. Assalamu alan nabiyyi. Kenapa? Coba Rasulullah mengimami sholat. Rasulullah di hadapan mereka tidak? Di hadapan kan? Berarti kalau di hadapan, makmum yang membaca assalamu alayka ayyuhan, pas apa enggak? Pas. Nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pas banget. Tapi ketika Nabi sudah wafat, sudah tidak mengimami sholat, assalamu alayka. Loh, imamnya siapa? Imamnya bukan Nabi kok, assalamu alayka. Anda ngomong dengan siapa? Khitabnya ke siapa? Nah, itu bisa dipahami. Sebagian sahabat mengubah tasyahudnya ketika Nabi sudah wafat, langsung menjadi biasa. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah dengar pembahasan ini belum? Domir khitabnya dihilangkan. Tapi apakah kita tidak boleh? Walaupun Nabi sudah wafat, tetap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Karena itu adalah salam dari Allah kepada Nabi. Ketika terjadi dialog tadi, ya ketika Mi'raj ya, Nabi memuji Allah, Allah membalas dengan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kalau bahasa kita kayak orang bertamu aja. Kita bertamu ke rumah orang gitu ya, memuji-muji tuan rumahnya, alhamdulillah Anda orang baik, nerima saya dengan Anda orang ini dipuji. Kemudian tuan rumahnya, engkau juga orang yang baik gitu ya. Itu kalau kita contohkan ke manusia biar gampang. Ini seorang rasul yang agung, diundang oleh Allah Mi'raj, ketika sudah berada di hadapan Allah, memuji dengan tahiyat, kemudian Allah membalas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berarti doa itu luar biasa dari Allah langsung kepada Nabi. Nah, kemudian apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi langsung membagi salam itu dengan doa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Betapa mulianya Rasulullah, salam dari Allah tadi, walaupun alaika kan domir tunggal satu. Kalau orang egois, saya dapat tunggal, enggak. Nabi langsung berpikir umatnya, berpikir hamba-hamba Allah soleh yang lain. Assalamu alayna, kami ya, aku dan umatku, assalamu alayna ya, untuk Nabi dan umatnya, wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh ikut dapat salam ini. Berkahnya Rasulullah begitu ya, dapat salam dari Allah. Salam itu doanya dibagi untuk umatnya dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Ada riwayat pelengkap ketika Nabi mengajarkan awal-awal sholat. Tasyahud ini kan diajarkan seperti mengajarkan surat Quran.
Ketika Nabi mengajarkan bacaan tasyahud ke para sahabat, itu sangat serius, seperti Nabi mengajarkan surat-surat Al-Quran. Itu ada kejadian begini, sebelum diajarkan, sebelum difardukan gitu ya. Ada yang mengucapkan di tengah-tengah sholat itu, Nabi belum ada petunjuk dari Nabi. Di tengah-tengah sholat ada sahabat yang mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, bahkan ke temannya assalamu ala fulan. Begitu. Itu hadisnya sahih kalau yang ini. Peristiwa ketika Nabi belum mengajarkan tasyahud. Para sahabat membaca tasyahudnya beda-beda. Bahkan assalamu ala Allah. Selesai sholat Nabi menyampaikan, siapa tadi yang mengatakan assalamu ala Allah? Tidak boleh kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah adalah assalam. Bagaimana mungkin kalian mengucapkan assalamu ala Allah? Allah itu adalah pemberi keselamatan. Jadi, seperti dalam zikir pada salat, Allahumma antas, itu pas. Ya Allah, engkaulah assalam. Jadi tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, nggak boleh. Tidak tepat secara bahasa. Itu pernah dilakukan sahabat dan itu disalahkan oleh Nabi. Tidak tepat. Nah, maka dari itu ya, yang untuk Allah adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang untuk Allah. At-tahiyyah. Kalau yang salam, rahmat, barokah, itu untuk Nabi, untuk kita umatnya, dan untuk orang-orang yang soleh semua. Nah, ketika Nabi mengajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, jadi Anda tidak perlu assalamu ala fulan, mau nyebut berapa orang yang nggak boleh dalam salat begitu kan? Cukup dengan doa itu, seluruh hamba Allah yang soleh dapat doa salam tersebut. Sampai ada taklik, ada komentar dari Imam Tirmizi mengenai hadis ini. Ketika engkau jadi orang yang soleh, betapa beruntungnya engkau. Setiap detik, setiap waktu ada orang berdoa dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadikan dirimu orang yang soleh. Setiap saat engkau dapat doa kebaikan ini dari mulut-mulut orang soleh yang lain. Beruntung apa tidak? Ya, bayangkan. Maka memaknai sholat ini memang penting banget untuk terus mendalami riwayat-riwayat pendukung agar kita mengakui, menyadari, mentadabbur bahwa bacaan yang kita baca ini bernilai sekali. Ya, bacaan tasyahud dalam sholat itu bernilai sekali. Ya, kalau kita belum paham apa maksudnya, ya mungkin kita sholat hanya at-tahiyatul barakatuh, ya pokoknya baca cepet-cepet doang. Nah ini kalau diterus-teruskan kan gimana peningkatan nilai sholat kita gitu kan. Nah, maka saya pilih tema ini untuk dikaji tentang tahiyat. Ternyata memang Masya Allah maknanya luar biasa, sangat bagus untuk peningkatan khusyuk sholat kita. Karena ternyata dalam tasyahud itu ada, ya kalau kita sebut apa? Dialog gitu ya. Bagaimana Nabi memuji Allah, at-tahiyatul mubarakat tadi. Allah beri salam ke Nabi. Kemudian Nabi mendoakan salam itu untuk seluruh umatnya dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Gitu ya. Ini nanti menjadi dalil kenapa ucapan salam itu memang lil muslimin wal mukminin. Ucapan salam ini secara syariat tidak boleh kita bertemu orang di luar Islam, assalamualaikum, nggak boleh. Betul nggak boleh, hadisnya sahih juga. Nggak cocok, karena doa assalamualaikum itu makna keselamatannya dunia akhirat. Jangan dikira. Jadi kalau kita ketemu orang assalamualaikum, kita mendoakan dia apa?
mudah-mudahan engkau selamat dunia, akhirat, di alam kubur, di alam barzah, di yaumil mahsyar. Doa itu panjang sekali. Assalamualaikum. Lah kalau orang itu nggak beriman, cocok nggak didoakan assalamualaikum? Tidak cocok. Kalau didoakan hadakumullah, lah baru boleh. Semoga Allah berhidayah padamu, gitu kan? Iya, pintunya hidayah dulu. Masuk Islam, lalu boleh ucapkan salam ke dia. Ya, terbukti salam, rahmat, barokah itu Allah sampaikan untuk Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini salam Islam untuk hak satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, tapi kalau di forum umum, ada pertemuan RT RW, ada hadirin yang warga yang non muslim, itu ada hadis lain yang Nabi pernah mengucapkan salam Islam ya dengan forum yang campur begitu. Nggak apa-apa, karena pasti ucapan salam itu niatnya mendoakan yang hadirin yang muslim. Ya. Nah, setelah saya ulangi lagi, Nabi memuji Allah at-tahiyat. Allah mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi mengucapkan salam untuk seluruh umatnya, untuk hamba-hamba yang soleh. Setelah itu apa yang terjadi? Gemuruh para pertama namanya al-malaikatul muqarrabun, malaikat yang posisinya dekat ya Sidratul Muntaha dan sekelilingnya. Kan malaikat juga bertingkat-tingkat di langit-langit. Dari malaikatul muqarrabun terus sampai penghuni langit ikut menyaksikan peristiwa itu. Spontan seluruh makhluk langit bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang riwayat begitu, ada yang riwayat wa anna muhammadar rasulullah, dua-duanya boleh ya. Jadi kenapa dalam tasyahud ada bacaan kalimat, dua kalimat syahadatnya, urutan peristiwanya begitu. Setelah Nabi memuji Allah, Allah mengucapkan salam ke Nabi, Nabi mendoakan salam untuk seluruh umatnya, untuk orang-orang yang soleh yang lain. Bergemuruhlah langit, penghuni langit mengucapkan syahadat, menyaksikan. Kalau kita sebut penobatan boleh apa tidak itu? Ya, ya seperti itulah pokoknya. Ya, kalau penobatan awal di bumi, malaikat Jibril menemui Rasul di gua Hira itu kan. Nah, itu pengangkatan Nabi dan Rasul ketika Jibril datang. Tapi kan setelah itu terjadilah Isra Mi'raj tersebut. Berarti ini lebih resmi lagi lah kalau bahasa kitanya ya. Bayangkan ketika kita sholat membaca tahiyat, ternyata ada bingkai peristiwa seperti itu. Ya, nikmati bacaan tasyahud kita. Ya, ketika kita membaca at-tahiyyatu lillah wassalawat wathayyibat, atau riwayat yang sering kita pakai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Cara menghayatinya bagaimana? Kalau kita yakin at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu mutlak milik Allah, kita mengakui itu lillah. Anda punya gelar, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, ya entah punya apa gitu. Tiba-tiba ada orang tidak menghormati Anda, kecewa apa tidak? Ada contoh begini yang paling mudah. Orang sudah haji, mungkin berkali-kali dia haji. Ada teman akrabnya manggilnya nggak menghormati itu. Lu kapan pulang haji? Lalu gue udah haji nih, panggil lalu aja. Mungkin ada orang yang jengkel nggak dihormati begitu, mungkin. Tapi kalau kita menghayati at-tahiyyatu lillah, seluruh kehormatan itu hanya milik Allah, kenapa kita mesti jengkel kalau nggak dihormati orang? Orang tahiyat itu mutlak milik Allah. Ya, kalau dia nggak menghormati saya, nggak salah dia, nggak masalah. Ya, artinya apa? Kita kalau sholat benar-benar merasakan makna
at-tahiyyatu lillah, mana mungkin kita gila hormat? Nggak mungkin. Ya, Anda pernah menyaksikan kalau entah di kementerian di mana tokohnya datang, ada ya bukain pintu mobil, ada nggak? Emang buka sendiri nggak bisa itu? Wah, yang bukain pintu mobil, yang megangin tasnya, yang semua tergopoh-gopoh, ya nggak? Anda pernah lihat adegan begitu apa tidak? Pernah nggak? Luar biasa. Kenapa sih orang-orang tertentu dihormatinya pol-polan gitu? Ketika sudah nggak menjabat, apa yang terjadi? Udah bukan siapa-siapa lo gitu ya. Makanya banyak orang setelah nggak menjabat, setelah dihormati habis-habisan, nggak menjabat, apa yang terjadi? Sekarang nggak ada yang hormatin saya. Buat apa hidup gila hormat, gak ada gunanya? Ya kan? Kita maknai sholat kita nih dengan akidah, dengan memaknai tahiyyah mutlak milik Allah. Wah, betapa enaknya. Kenapa? Setiap kita baca tahiyyat dalam sholat, tasyahud awal dan akhir, kita sedang mendidik jiwa kita. Penghormatan mutlak milik Allah. Kalau engkau suatu saat gak dihormati orang, dipanggil, kadang-kadang ada orang manggil kita seenaknya, gak hormat belas, manggil apa kek gitu, manggil ya apa kek, ya mohon maaf, saya juga banyak orang manggil saya dengan cara yang meremehkan, sering banget, gak masalah, nggak peduli, jangan gue lu nggak ngormatin, nggak usah, biarin saja orang-orang manggil dengan cara masing-masing. Ya, kita nggak usah ngarepin yang apa, yang enggak. Kita menghayati bahwa at-tahiyyatu lillah. Tapi kalau kita dihormati orang lain, ayatnya tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kita kan orang baik. Kalau engkau dihormati dengan salam penghormatan, hormati dengan cara yang lebih. Atau yang sepadan juga adil gitu kan. Contoh ya, yang pakai salam tadi, orang ketemu kita assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh ya. Pokoknya jawaban kita lebih banyak dari doa dia. Itu caranya menghormati dengan lebih baik begitu ya. Sehingga kalau tahiyyah manusia sesama manusia itu sesuai tahiyyah Islam saja, tidak usah berlebih-lebihan. Sampai kalau kita baca kitabus salam, bab salam dalam Riyadhus Shalihin tuh, ada namanya karohiyatul inhina. Ketika musofahah, kan bertemu itu ada ucapan salam, ada musofahah, ada mu'anaqah. Apa mu'anaqah? Berangkulan. Itu hadisnya tentang kalau qadima min safarin, baru hadir dari safar kemana gitu, lama ketemu, itu salam sampai mu'anaqah. Ada, semua ada pada. Tapi kalau inhina, apa inhina? Merunduk. Kalau merunduknya sampai kayak ruku, itu negara mana yang kalau ngormatin nunduknya sampai ruku ya kan? Nah, itu sudah tidak boleh ya. Karena perbuatan sholat, ruku, sujud itu termasuk pekerjaan atau perbuatan yang kekhususannya adalah kepada Allah. Ya, memang kalau kita di Indonesia, ya maunya ya kalau yang di daerah ke kiai atau ulama itu kan, merunduknya juga berlebihan ya. Sebenarnya tidak perlu sampai separah itu ya. Ya boleh sekedarnya merunduk, tapi jangan sampai batas-batas ruku. Ruku itu adalah perbuatan yang bagian dari ibadah sholat. Tentu ibadah sholat adalah kekhususannya kepada Allah gitu. Ada lagi yang berlebihan dengan alasan berbakti pada orang tua sampai sujud nyium kakinya. Ada yang begitu. Bahkan bukan cuma nyium kakinya, dicuci kakinya, air cuciannya di ada yang mau begitu? Nggak tahu, Masya Allah, itu siapa yang ngajarin ya. Biasanya YouTuber itu yang ngajarin begitu ya. Aduh, sekarang agama kita panutannya YouTuber sih ya.
Jadi mau gimana ya, karena mereka nongol terus tiap hari muncul di beranda gitu ya. Tapi kita nggak boleh kalah memang ya. Jadi menyampaikan hak syariat Allah, begini aturan batasannya ya. Ada yang boleh, ada yang melampaui batas, ya jangan dikerjakan ya. Menghormati tahiyah ya, fahayu bi ahsana mina urduha ya. Menghormati dengan lebih baik, tapi tidak sampai pada batas berlebihan. Nah, sebagai catatan lagi, terutama dalam sholat, saya ingat satu petikan hadis qudsi, ketika seorang membaca dalam Fatihah Maliki Yaumiddin, itu Allah menjawab fawwadha abdi, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya padaku. Kalau tadi apa? At-tahiyyatulillah, segala kehormatan pujian hanya milik Allah. Tapi apa hubungannya dengan ini? Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Kan kalau dalam sholat tiap ayat Fatihah di wakaf gitu kan? Karena setiap wakaf Allah menjawab bacaan seorang hamba tadi. Nah, ketika bacaan seorang hamba adalah Maliki Yaumiddin, jawaban Allah adalah fawwadha ilayya abdi, seorang hamba sedang menyerahkan segala urusannya padaku. Kira-kira munasabahnya apa coba? Terbayang belum? Apa kesesuaiannya kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan, Allah menjawab bacaan itu fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya padaku. Karena kalau kita meyakini Allah pemilik hari pembalasan, kita merasa memiliki apa? Ya nggak merasa memiliki apa-apa. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, saya serahkan urusanku pada Engkau ya Allah. Ya, berarti kita tidak merasa memiliki apa-apa. Karena Allah pemilik tunggal. Ketika hari Yaumiddin, apa firman Allah? Limanil mulkul yaum. Anda ingat ayat itu tidak? Milik siapa kerajaan ini? Limanil mulkul yaum. Wah, seperti apa yang mengaku raja, yang merasa hebat di dunia, mendapat, ini kalimatnya bentakan ya, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Yaitu Malik Yaumiddin tadi. Maka mutlak hanya milik Allah. Nah, insya Allah kalau kita dalam sholat memahami interaksi-interaksi bacaan seperti itu, menambah nilai kekhusyuan, ya, karena mengerti bahwa apa yang kita baca ada sambutan, kalau tahiyat tadi background ceritanya, kalau dalam Fatihah itu hadis qudsi, alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab apa? Hamidani abdi, dan seterusnya. Itu lebih panjang ya hadis qudsinya tentang Fatihah. Mudah-mudahan dengan terus mempelajari nilai-nilai akidah yang kokoh dalam ibadah kita akan menyebabkan ruhiyah kita terus bertambah ya, sampai kalau para ulama mengatakan gimana? Seandainya para raja mengetahui kebahagiaan orang-orang yang dekat pada Allah, tentu mereka akan merebutnya dengan cara apapun. Jadi orang-orang yang sudah nikmat beribadah pada Allah, itu kan memperoleh kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh siapa? Pelakunya. Kalau nggak melakukan sendiri, pasti nggak bisa merasakan. Seandainya para raja yang hebat-hebat itu mengetahui kenikmatan kami dalam ibadah pada Allah, mereka akan merebutnya. Kenapa? Ya raja-raja itu rakus, apa aja pengen direbut, ya kan? Ada nggak raja pengen turun dari tahtanya? Ya kan? Ya kan? Maunya dapat itu. Seandainya kenikmatan ibadah ini diketahui mereka, bisa nggak direbut? Ya nggak bisa. Karena kenikmatan ini bisanya apa? Dikerjakan. Itu artinya apa? Sebuah gambaran. Nikmat itu memang luar biasa dalam ibadah,
dan itu diupayakan. Ya, nikmat ibadah itu nggak bisa pokoknya datang sendiri deh, nggak bisa, diupayakan. Ya tadi dipelajari ya. Anda pernah dengar hadisnya, orang sholat, selesai sholat, kalau dinilai ya, si fulan nilainya 1, si fulan nilainya 2, kalau dari 10 ya, ada yang sempurna nilainya 10. Para sahabat menanggapi hadis itu apa? Engkau tidak memperoleh dari sholatmu kecuali apa yang kau pahami dengan baik. Ya tadi, paham bacaan Fatihah bagaimana hakikatnya, paham bacaan tasyahud bagaimana, termasuk doa iftitah. Masya Allah, doa iftitah itu riwayatnya saya baca ada sekitar 20. Jadi kalau kita seumur hidup, Bapak, kalau doa iftitah, doa yang dibaca apa? Allahumma ba'id baini, terus apa lagi? Wajah tuh kabiro, apa lagi? Pernah dengar nggak ada doa iftitah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah? Ada loh riwayat begitu, saja kaget. Kok ada ya doa iftitah begini? Takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini apa ada malakut, jabarut? Oh, itu nanti pembahasannya paling disenangi di dunia sufi itu ya. Apa itu malakut? Tapi itu ada, itu sahih juga riwayatnya. Ya. Ya, kalau kita senang menghidupkan sunnah Nabi, pelajari, termasuk doa iftitah yang panjang-panjang itu memang digunakan oleh Nabi dalam sholat malamnya. Kalau yang Allahumma ba'id baini itu memang paling masyhur dibaca dalam sholat fardu ya, Allahumma ba'id baini gitu. Kalau yang wajah tuh itu riwayatnya sebenarnya panjang, tapi dipenggal separuh. Udah kalau di Indonesia dipenggal separuh, padahal riwayat utuhnya itu panjang banget. Kebanyakan itu untuk sholat malam yang wajah tuh ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Artinya ini ada kelonggaran. Kalau milih riwayat itu ada kelonggaran. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya sudah masuk waktu Isya. Silakan kalau ada yang mau interaksi tentang pembahasan malam ini, silakan. Ya, baik. Betul? Baik. Terutama ternyata memang mengucapkan salam kepada orang sholat, orang sedang azan, itu secara adab jangan. Kepada kita yang mau memulai salam aja, secara petunjuk jangan. Ya, orang sedang azan, ucapin salam ke orang azan, jangan. Lagi azan diucapin salam. Atau sedang orang khusus baca Quran, kalau ada perlu, duduk dulu sebentar di sebelahnya. Nanti dia nengok, salam. Itu yang bagus adabnya begitu. Jangan memutus bacaan dia. Karena ada wakaf yang haram, ada macam-macam gitu ya. Nah, apalagi yang nggak tahu artinya, main wakaf-wakaf aja. Yang bagus, ya ada kok beberapa riwayat sahabat gitu ya. Kalau punya keperluan ke Nabi, deket dulu, lalu perhatikan. Ya, bahkan yang riwayat yang Ka'ab bin Malik ketika di boykot nggak boleh ngucapin salam ke beliau mendekati Rasulullah ngucapin salam. Sampai kata Ka'ab, aku tidak melihat jenggot beliau bergerak, berarti nggak jawab salamku. Karena memang sedang di boykot selama 50 hari gara-gara tidak ikut perang Tabuk itu kan. Jangan ngucapin salam siapapun. 3 orang itu, selain Ka'ab bin Malik ada Muroroh ya. Nah, itu artinya apa? Adabnya memang ada tata caranya ya. Ya kayak maunya ya khotib, apalagi khotib lagi khutbah ya nggak mungkin masuk salam ya. Pokoknya ada kondisi yang tidak boleh tidak tergesa-gesa memulai salam. Contoh lain, di kamar mandi jawab salam ya nggak boleh. Jawab salam wajib. Ada tamu, assalamualaikum bolak-balik, kita masih di kamar mandi teriak waalaikumsalam, jangan di kamar mandi jawab salam, nggak boleh gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang memang ya tadi kalau bisa ditunda beberapa saat, tapi jangan memutus ya. Kalau azan tadi ya biar selesai, kalau orang baca
Namanya baca Quran kan, oh sudah satu ayat dia bisa nengok gitu. Ada apa gitu ya? Itu caranya begini. Betul, menjawab itu wajib. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membaca Malik Yaumiddin pendek. Ya. Dua-duanya sahih untuk surah Al-Fatihah. Kalau untuk surah An-Nas tidak ada riwayat yang panjang. Jadi cukup banyak guru-guru TPA ngajarin Malikin Nas. Wah, itu nggak boleh. Harus pendek. Malikin Nas. Tidak ada riwayat Malik, tidak ada. Tapi kalau untuk Al-Fatihah Malikin dan Malik. Kalau Malik tanpa panjang, cepat, itu artinya raja. Dari raja dari kata Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Al-Mulku raja, artinya kan? Apa kerajaan? Malik raja tanpa panjang. Kalau Malik dari kata Al-Milku pemilik. Ya Allah ya pemilik ya raja. Maka dua riwayat itu sama. Sahih di surah Al-Fatihah. Tapi di surah An-Nas hanya apa? Malik tanpa panjang, ya. Nanti kalau riwayatnya namanya apa, ya itu urusannya yang waros, yang kol itu urusannya panjang lagi tuh. Kalau riwayat apa, kenapa ada yang panjang dan pendek di Al-Fatihah, pasti ada jalur rawinya. Apa kiroahnya siapa begitu ya. Baik ya, jadi kalau ada yang baca Fatihah Malik Yaumiddin pendek itu sah, tidak mengurangi huruf Al-Quran ya. Cukup ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah suasana khusyuk jiwa kita dalam sholat, memahami makna tahiyat tasyahud tadi. Ya memang bacanya lebih pelan ya, mudah-mudahan tidak tergesa-gesa. Kalau sholat sunnah bisa, silakan lebih nikmat lagi menikmati sholat-sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.